السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصرف الشهور ومقدر المقدور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود منه العباد، فما سعادة من أحسن اختيار الزاد، وشقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم المعاد. أحمد ربي على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل حياته جهاد وعمل، فما زال يعبد ربه حتى حضره الأجل، وعلى آله وأصحابه الذين كل دهرهم رمضان، فما كان يزيد دخوله يزيد من اجتهادهم، وما كان خروجه ينقص منه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa berwasiat khususnya kepada dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Untuk meraih ketakwaan juara, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kita berpuasa di siang harinya dan salat tarawih di malam harinya, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah demi mengharap pahalanya dan takut akan siksanya. Hari-hari itu pun telah berlalu dan kita telah melalui satu waktu dalam hidup yang tidak akan mungkin kembali lagi. Hari-hari yang telah berlalu itu akan merekam semua yang kita kerjakan di dalamnya, baik kebaikan maupun keburukan. Begitulah hari-hari dalam umur kita berlalu. Hari demi hari kita lalui sambil berjalan menuju negeri akhirat dan abadi. Hari-hari itu sejatinya mengurangi umur kita dan semakin mendekatkan kita kepada ajal, menyimpan amalan kita agar kelak dibalas di negeri akhirat dan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan menghampiri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya dan beramal saleh untuknya. Selain itu, agar kita terdidik dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan yang haram, serta mengenyam pelajaran kesabaran dan perjuangan agar menang melawan hawa nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah bulan Ramadan yang penuh berkah ini berlalu melainkan kita telah terbiasa menjalankan ketaatan dan membenci kemaksiatan serta terdidik dengan akhlak terpuji. Kita pun terbangun dari kelalaian dan hadir beribadah setelah absen sekian lama darinya. Dengan bulan mulia ini kita juga dapat mengetahui nilai kehidupan dan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bulan Ramadan telah berlalu, maka jangan sampai kita kembali berbuat maksiat, karena Tuhan pemilik bulan-bulan itu hanya satu,
Jangan sampai kita merusak amal saleh yang kita bangun selama bulan Ramadan dengan amal salah setelahnya. Karena tanda diterima amalan ibadah adalah kebaikan yang diikuti dengan kebaikan. Sedangkan kembali berbuat maksiat setelah bertobat, dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan sebelum bertobat. Selain itu, di depan kita kelak ada mizan yang akan menimbang amal baik maupun buruk kita. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Bulan-bulan sepanjang tahun ini merupakan ladang beramal dan waktu ajal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bila bulan Ramadan tahun ini telah berlalu, di hadapan kita masih ada musim kebaikan lainnya yang berulang sepanjang tahun. Ada yang berulang 5 kali dalam sehari semalam, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di hadapan kita ada musim kebaikan yang berulang sepekan sekali, yaitu salat Jumat. Hari Jumat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Di dalamnya ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu tersebut seraya memohon suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Di hadapan kita ada pula musim kebaikan yang berulang di setiap pertengahan malam dan di waktu sahur, yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan berikan. "Man yastaghfirni fa aghfir lah." Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbendaharaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah melimpah dan tidak akan pernah habis. Tangannya selalu terbuka siang dan malam menerima amalan dan pertobatan para hamba-Nya. Karena kita selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan kita tidak bisa lepas darinya barang sekejap. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hanya bersemangat ibadah di bulan Ramadan saja, namun setelah bulan Ramadan yang penuh berkah ini pergi, kondisinya berubah 180 derajat. Sungguh tatkala sebagian salaf ditanya perihal orang-orang seperti ini, mereka mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum adalah yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan, masjid-masjid dipenuhi oleh mereka saat salat 5 waktu. Namun setelah Ramadan, ironisnya mereka menghilang. Tidak ada bekas mereka di masjid dan malah bersembunyi di rumah-rumah. Seolah-olah mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kewajiban mereka telah gugur dan seolah hal-hal yang diharamkan dibolehkan untuk mereka setelah Ramadan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersesat setelah mendapat petunjuk, dari kebutaan setelah melihat kebenaran, dan dari kekufuran setelah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, serta janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan, pun sebaliknya keburukan bisa menghapus kebaikan. Oleh karena itu dikatakan, dzanbun ba'da taubah aqbahu min 70 qablaha. Dosa yang dilakukan setelah bertobat lebih buruk 70 kali lipat daripada dosa yang dilakukan sebelum bertobat. Sebagian salaf menangis saat akan meninggal dunia. Ketika ditanya tentangnya, "Mengapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Aku menangisi malam yang tidak kulalui dengan salat malam, dan aku menangisi siang yang tidak kumanfaatkan dengan puasa." Jika ada orang yang menyesal saat sakaratul maut lantaran meninggalkan ibadah sunnah, maka apatah lagi dengan penyesalan orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Saat berpisah dengan bulan Ramadan, kita wajib beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima olehnya. Dahulu para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bila Ramadan itu tiba dan mereka beramal soleh di dalamnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal soleh tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka waktu semuanya adalah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang saat ini berpisah dengan bulan Ramadan, namun setelah itu mereka lanjutkan dengan berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menutup bulan Ramadan dengan bertakbir dan bersyukur kepadanya atas disempurnakannya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar mengiringi puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hal itu sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan, "Man shama Ramadhana atba'ahu 6 min Syawal kada qasiyamid dahr." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjut dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan puasa 1 tahun, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi berpuasa di bulan Ramadan pahalanya sama dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 6 bulan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal ibarat salat sunnah ba'diyah, sehingga bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Karena ibadah yang wajib akan ditambal dan disempurnakan dengan ibadah sunnah pada hari kiamat. Sebagian besar orang punya kekurangan saat melaksanakan puasa wajib, maka perlu berpuasa sunnah untuk menambal kekurangan tersebut dan menyempurnakannya. Yang kedua, membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan juga menandakan bahwa puasa Ramadan yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk beramal saleh setelahnya. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Sebaliknya, orang yang mengerjakan kebaikan namun dilanjut dengan kejelekan, maka itu pertanda amal baik yang dia kerjakan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, manfaat puasa sunnah lainnya, sebagaimana diketahui bahwa puasa Ramadan mendatangkan ampunan atas dosa yang telah lalu, maka membiasakan puasa setelah Idul Fitri merupakan bentuk syukur atas nikmat tersebut. Di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dia berikan sehingga dapat menunaikan ibadah puasa, dan atas pertolongan serta ampunannya atas dosa yang telah lalu adalah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan sebagai rasa syukur. Kemudian yang keempat, manfaat puasa lainnya bahwa kembali berpuasa setelah berbuka menunjukkan kecintaannya kepada ibadah puasa dan dia tidak bosan serta tidak terbebani mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membalas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan melakukan kemaksiatan setelahnya sungguh termasuk bentuk kufur nikmat. Barang siapa berniat kembali melakukan maksiat setelah bulan Ramadan, maka pertanda puasanya tertolak dan pintu rahmat di hadapannya tertutup. Sesungguhnya bulan, tahun, malam dan siang semuanya merupakan ajal yang telah ditentukan dan waktu untuk beramal. Semuanya akan habis dan berlalu dengan cepat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengadakan dan menciptakan waktu-waktu tersebut serta mengkhususkannya dengan berbagai keutamaan, akan tetap abadi dan tidak akan pernah sirna.
Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu akan selalu menjadi Tuhan yang Maha Esa, akan selalu mengawasi dan melihat amalan para hamba-Nya. Maka bertakwalah kepadanya dan selalu taat kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Karena setiap waktu yang dihabiskan seorang hamba tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh merugi. Setiap saat yang dilalaikan seorang hamba dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaum gharabat syamsuhu naqasa fihi ajri wa lam yazdad fihi amali." Artinya, tidaklah aku menyesali sesuatu melebihi penyesalanku atas satu hari saat matahari terbenam dan ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala atas kita akan terus-menerus tercurah dan tidak akan pernah berhenti. Musim-musim ampunan akan selalu ada bagi siapa saja yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya. Karena setelah berlalu bulan Ramadan akan datang bulan-bulan haji ke Baitullah. Sebagaimana orang yang berpuasa dan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa yang telah lalu, pun orang yang berhaji ke Baitullah seraya tidak berbuat rafas dan kefasikan, maka akan kembali dari dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah berlalu beberapa saat dari umur seorang mukmin melainkan di dalamnya ada tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan selalu berpindah dari satu tugas ketaatan ke tugas yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Manfaatkanlah nikmat tersebut dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan sia-siakan dengan kelalaian dan berpaling darinya. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir faqad amarakum Allah bis-salati was-salam alayhi wa qala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi'ashra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma wali 'ala al muslimina khiyarahum Allahumma wali 'ala al muslimina khiyarahum Allahumma wali 'ala al muslimina khiyarahum Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ij'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaba اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا